الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang saya hormati, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih mendapatkan hidayah taufik untuk bisa melaksanakan perintahnya sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan duduk i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, di dalam Al-Quran ada perintah Allah, ada 3 perintah Allah yang di dalamnya mencakup 2 hal yang tidak pernah terpisahkan. Ada perintah yang berisi 2 hal, 2 perintah yang selalu berkaitan, selalu disebutkan bersamaan, selalu beriringan. Yang pertama, perintah sholat. Dalam Al-Quran kalau ada perintah sholat pasti diiringi dengan perintah zakat. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuz zakat, itu bentuk fi'il mudhari' berbentuk fi'il berita kabar. Mereka orang yang selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau dalam bentuk perintah wa aqimus sholata wa atuz zakat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Jadi yang pertama, selalu saja perintah sholat atau berita sholat diiringi dengan perintah zakat. Yang kedua, perintah Allah untuk taat kepada Allah selalu diiringi dengan perintah taat kepada Rasulullah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Atau ada ayat lain, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku kata Nabi. Berarti di sini ada perintah untuk ikut kepada Allah, juga ikut kepada Nabi. Yang pertama, perintah sholat selalu diikuti dengan perintah zakat. Yang kedua, perintah taat kepada Allah selalu diiringi dengan perintah taat kepada Rasulullah. Di mana dua-duanya ini harus dilaksanakan beriringan bersamaan. Kalau salah satunya dilaksanakan, satunya tidak, maka akan pincang. Artinya kita rajin sholat tapi nggak mau zakat, itu juga pincang ibadahnya. Atau zakatnya rajin, sholat sering, sholatnya malas, itu nggak terjadi. Maka 2 perintah itu harus dilaksanakan bersamaan. Yang ketiga, wala tusyriku billahi wa bil walidayni ihsana. Jangan kau sekutukan Allah, diiringi dengan perintah selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita rajin ibadah tapi durhaka kepada orang tua, maka musnah ibadahnya. Atau rajin tidak, atau kita baik kepada orang tua, taat kepada orang tua, tapi ibadah kepada Allah diabaikan,
juga tak terjadi. Untuk mendapatkan kebaikan kemuliaan maka harus dilaksanakan dua-duanya. Bisa diterima, Bu. Artinya apa? Artinya ketiga perintah yang tadi saya sebutkan masing-masing berisi dua yang selalu berkaitan. Artinya dua hal itu harus kita laksanakan bareng-bareng dan baik-baik semuanya. Pertama, kita perintah sholat, diperintahkan sholat itu untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Lalu menunaikan zakat itu beribadah kepada Allah juga, itu perintah Allah juga, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh orang sekitar. Kalau kita perintah sholat mungkin ibadahnya, dampaknya, baiknya, nampaknya, solehnya untuk pribadi saja. Tapi kalau menunaikan zakat, biasanya zakat ini nanti ada embel-embel perintah infak, sedekah, membantu yang lain. Artinya apa? Kita ibadah soleh rajin kepada Allah, tapi juga kita rajin soleh kepada sesama. Atau dalam bahasa yang sekarang kita soleh ritual dan soleh sosial. Sholat itu berarti soleh untuk ritual kita secara agama, secara ibadah kita kepada Allah baik, tapi kita juga harus baik kepada sesama. Perintah zakat itu menunjukkan kita harus punya kepedulian sosial. Ini yang berat. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang berunsur sosial itu pikir-pikir ada apa baiknya tinggalnya untuk kita, atau nanti efeknya apa untuk kita. Itu sosial. Sekarang ini banyak sosial media, sosial berbuat baik. Mungkin saat ini banyak orang berbuat baik sosial, saling sumbang, saling bagi yang lain. Ada efeknya. Kenapa? Supaya dipilih jadi caleg, supaya dipilih jadi calon. Sekarang lebih banyak. Ya walaupun itu mungkin sah-sah saja dilaksanakan. Yang saya maksud, kita berbuat baik kepada Allah juga berbaik kepada sesama. Gak mungkin kalau satunya saja dilaksanakan, soleh kepada Allah, tapi tidak soleh kepada sesama. Itu pesan yang ada dalam perintah mendirikan sholat, juga mendirikan zakat. Kemudian perintah tentang taat kepada Allah, perintah kepada Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul. Kita tidak mungkin taat kepada Allah lalu menyampaikan taat kepada Rasul. Itu sudah satu paket. Harus kita ikut Allah ya ikut Rasul. Atau ikut Rasul pasti ikut Allah, tidak mungkin. Karena Rasul itu nyampai risalah yang Allah berikan, tidak mungkin diabaikan salah satunya. Walaupun kalau bagaimana pun Rasul dunia kita, Rasul juga manusia. Artinya perintahnya sama, kita berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia. Yang ketiga, jangan mensekutukan Allah. Artinya kita berbuat baik, mentauhidkan hanya untuk Allah semata, ibadahnya untuk Allah. Tapi di samping itu kita wakil walidain ihsana harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua juga manusia, intinya sama, pesannya sama. Kita harus berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada manusia. Apalagi yang disebutkan orang tua, di mana orang tua
yang mengantarkan kita hidup ke dunia dan jelas menjadi tolak ukur ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Tapi kalau kita mencari ridho orang tua saja lalu ibadahnya tidak, dia juga nggak pernah jadi. Atau kita baik orang tua saja, kemudian orang tuanya juga di ABK, orang lain di ABK, juga tidak akan mencapai kemuliaan. Maka Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pesan singkat dari apa yang saya sampaikan, kita harus seimbang berbuat baik kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Mencipta, juga seimbang berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada lingkungan, bahkan berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Kita ini punya akhlak dan diperintahkan akhlak kepada manusia, juga akhlak kepada sekitar, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada hal yang lain. Apa? Yang tidak berbuat baik. Berbuat baik itu apanya sesuai aturan dan tidak ada yang disakiti. Jangan dikira kalau kita berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan itu seenak kita karena tumbuh tidak merasa takut. Itu pun tidak berbuat baik kalau menganiaya makhluk Allah, baik itu berupa tumbuhan. Misalnya, ya kita melakukannya tidak sesuai dengan aturan, menebang pohon di hutan yang harus dilindungi misalnya, atau membakar hutan, membakar tumbuhan, atau membakar sampah bahkan yang bukan pada tempatnya, itu berarti kita tidak berbuat baik kepada lingkungan. Maka Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kita menjaga keseimbangan hidup, baik dalam manfaatnya untuk tubuh kita juga perlu keseimbangan hidup, cara makan, cara minumnya. Selain para ahli kesehatan mengingatkan kita kalau ini berlebihan, kalau ini tidak terkontrol maka berakibat buruk. Keseimbangan hidup, keseimbangan kesehatan, keseimbangan makanan, keseimbangan tubuh, apalagi keseimbangan hidup jiwa kita. Maka kita harus seimbang mencari kehidupan di dunia dan mencari kehidupan nanti di akhirat. Ini yang sering kita lupa. Kita ini pasti akan menghadapi kehidupan akhirat. Kita pasti akan menjalani kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Tapi kan sering kita lupa karena kita asyik hanya mencari kebahagiaan, mencari kehidupan di dunia saja. Maka seakan-akan tujuannya ya hanya di dunia. Padahal ada tujuan lain, ada perjalanan lain, ada kehidupan lain setelah ini. Dan itu harus kita persiapkan. Harus dipersiapkan karena ya mau nggak mau pasti akan kita laksanakan, pasti akan kita lalui, pasti akan kita jalani. Maka itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi ada 3 pesan yang dalam Al-Quran yang tadi disebutkan, dua masing-masing berisi 2 hal yang saling berkaitan. Itu artinya pesannya kepada kita bahwa kita harus menjalankan dua-duanya dengan seimbang untuk kehidupan di akhirat, juga untuk kehidupan di dunia, untuk berbuat baik kepada Allah, juga untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Mungkin uraian saya kurang
lebar, kurang, tapi bisa dimuat ya, bisa. Insya Allah. Ya, agak singkat memang ini agak kurang lebar. Nanti bisa dibuat. Kita silakan sebelum itu ada yang menyampaikan pertanyaan. Kalau yang tidak berkaitan dengan yang apa yang saya sampaikan materinya, sudah boleh jawab. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena Ustaz agak memang bagaimana hukumnya kalau kita berzakat itu dari harta yang tidak benar atau berzakat atau berzakat tapi dari harta yang tidak benar atau yang benar. Kedua, yang keempat masalah waris. Ada suatu keluarga sudah bertahun-tahun ditinggal orang tuanya meninggal tapi tidak membagi warisnya. Bagaimana kalau kita bertamu pada beliau, sementara akan mereka berusaha pribadi tidak dikasih minum, dikasih makan, apakah itu hal atau tidak? Gimana seharusnya? Jadi ada suatu keluarga ketika meninggal orang tuanya, dua-duanya datang berwaris, keluarga dia banyak. Terus kita bertamu pada yang bersangkutan, apakah kita meminum, mengatakan sesuatu yang dihidangkan beliau, hukumnya hal atau hal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya berinfak atau zakat dari harta yang tidak benar, tidak? Yaitu untuk mengelabui malaikat, mengelabui berbuat baik, tapi apa namanya? Ya, supaya jelas saja uangnya dari korupsi, ya, kita mengelabui korupsinya haram, tapi kemudian diraih malaikatnya mereka itu membangun masjid misalnya. Itu sama dengan menyapu dengan sapu yang kotor atau mencuci baju dengan air kencing. Bersih nggak bajunya? Nggak bersih. Lantainya disapu tapi sapunya kotor. Bersih nggak lantainya? Tidak bersih. Sama membangun masjid, sumbang atau apapun namanya dengan uang, tapi uangnya hasil perbuatan haram. Ya, itu nggak boleh. Artinya ibadahnya cuma propos, nampaknya dilihat orang ya di tempat ini aku bikin masjid bangun misalnya mewah, sholat, tapi uangnya dari perbuatan yang haram. Jelas ya. Yang kedua, ada keluarga yang ditinggal keluarganya, orang tuanya, tapi belum dibagi zakatnya, warisnya. Lalu kita bertamu, kita diberikan suguhan makanan, minuman, apakah boleh kita memakan minumnya? Begitu ya? Betul ya? Ya. Sama dengan tadi pertanyaannya, misalnya ada perempuan bekerja sebagai PTS dulu namanya, kalau tidak punya istilah sekarang namanya Kupu-kupu malam. Lalu hasilnya kan adalah sama, ya. Misalnya kita ngecek lah antara kemudian ada ongkosnya, jasanya, boleh nggak kita menerima itu saja kita ngecek itu saja. Lalu dia pakai kita tahu pekerjaannya dia begitu, kita bayar dia, boleh nggak kita terima?
yang beda agama atau dalam itu jelas jual belinya menurut agama nggak boleh, agama beda tidak misalnya boleh nggak kita melakukan transaksi itu boleh kalau dalam urusan transaksi jual beli yang sifatnya muamalah bainas antara dengan sama manusia yang duniawi. Kita nggak perlu tahu dari mana uang itu kalau sudah dilaksanakan transaksinya benar, boleh kita terima dan boleh kita gunakan. Ada tuh kalau dari selanjutnya supaya laki-laki supaya lalu ditasarufkan digunakan untuk yang lain misalnya kita orang itu terserah bapak. Tapi kita menerimanya boleh. Kita bertanya kepada seseorang dan kita tahu itu harganya bukti waris bisa, lalu diberi makanan minuman. Yang saya tahu, yang kita tahu yang makanan minuman kan dari dia. Uangnya dari mana? Mungkin dia juga bisa berusaha dari sumber yang lain. Jadi yang kita berpikiran ini operasi belum dibagi dimakan disebutkan baru begitu. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Jadi dalam urusan yang tadi bisa kalau kita bikin ibadah apapun bangunan, apakah kita sebagai penerima misalnya atau kita yang harus menanyakan dari mana harganya? Enggak apapun juga. Ya. Jadi urusan yang tadi disampaikan nyambung dengan keluarga dengan sampai yang kotor atau cuci baju dengan air kencing itu yang dinilai biar Tuhan saja, Allah saja, dan itu pasti prosesnya enggak. Tapi kemudian kita sebagai manusia yang bisa itu ini juga ranah kita nggak boleh itu bukan itu ranah Tuhan, itu ranah Allah, bukan ranah kita. Kita nggak boleh menjustifikasi atau sudut. Ya, sudut bahasa. Sudut boleh. Termasuk kita menerima sebuah dan barang itu misalnya kita tahu kalau orang itu lagi ini nggak boleh ini kalau saya mau makan nggak boleh itu nggak boleh ya. Jadi untuk transaksi seperti jual beli kita tahu kita berdagang dia beli kita tahu kalau pembeli itu dia dari perempuannya kerjanya sewa nanti bukan jual sewa itu masih ada sewa kita tahu perempuannya anak dengan hasilnya kita nggak terima boleh dan sah secara hukum fikih bisa ya. Jadi nggak boleh kita melebihi wilayah kita lebih berarti kalau kita berhati-hati misalnya uang yang misalkan dengan saluran kita memakan itu urusan kita, tapi jangan lupa dia lah hasilnya di sini kita hati nggak boleh juga. Jelas ya? Ya. Ada tadi kan? Ya. Boleh ya. Kalau mau itu untuk seseorang, kalau medali yang mereka sebut tapi ternyata yang itu sudah nggak apa-apa saya akan mengatakan apakah apa yang mereka miliki itu halal. Harta yang dicuri jadi halal haram. Ya, mencuri maka seseorang ya yang itu ada yang saya pasang ya hukumnya gimana? Ya hukumnya mana? Yang dicuri barangnya ya jadi halal. Nah, ya. Ada satu orang mencuri atau mengambil yang barangnya, tapi yang punya harta yang punya barang itu merelakan ya. Pertanyaannya harta yang dicuri jadi halal enggak? Gitu kan? Kalau dari sikap
pemilik barang itu sikap yang baik, artinya mengikhlaskan, merelakan barang yang dicurinya akhirnya mungkin dia lagi itu lagi kurang bisa ikhlaskan, boleh. Tapi untuk mencari keikhlasan dari harta yang dicuri tadi, sebaiknya dan seharusnya si pencuri itu ngomong, ada ngomongnya. Pamit. Ngomongnya itu maksudnya ini kayaknya nggak mungkin. Karena dalam akad itu harus ada kan ucapan, Akad. harus ucapan. Kalau dari pemilik barang udah bagus, artinya sudah ikhlaskan. Pertanyaannya jadi ikhlas atau tidak, gitu ya, barangnya. Barangnya jadi halal atau haram? Ya, maksudnya Bapak. Itu untuk menjadi halalnya itu, ya si pencuri baiknya dan harusnya ngomong. Tapi kayak ambil, ya tidak bikin mungkin saja lah, tiba-tiba dia sadar, Pak, waktu itu tadi saya boros ya, saya minta halal. Oh iya nggak apa-apa, selesai. Udah itu selesai. Sama dengan orang punya hutang. Orang punya hutang. Lalu yang pemberi hutang nggak pernah nagih, kayak nggak butuh lagi, gitu kan? Mungkin dia di tempat lain atau di waktu lain, dan saya ikhlaskan saja. Mungkin dia nggak mampu bayar misalnya. Itu bagus untuk yang memberi hutang. Nah, bagaimana dengan yang berhutang? Ini bagusnya bilang, saya sudah mampu bisa bayar sampai sekarang ini. Boleh nggak kalau saya minta ikhlaskan saja? Nggak apa-apa, boleh. Sahih, bagus banget. Coba, ya. Boleh. Karena dalam bikinnya orang berhutang itu ada Akad. menurut caranya ada ibo, namanya ibo itu pembebasan atau Ijab. kalau dalam sekarang pemutihan. Ijab kabul. Misalnya hutangnya 5 juta, tapi dari 5 juta itu nggak bisa. Bisanya cuma bayar pakai sepeda motor bekas. Kalau yang hutangnya setuju, oke, nggak apa-apa, sah. Itu namanya ibu, jadi hutang 5 juta diganti dengan bayarnya sepeda motor bekas. Itu namanya walaupun harganya di bawah 5 juta. Kalau itu yang kita sebut tadi, nggak bayar udah mau nggak, bahkan ada saya ikhlaskan selesai. Itu namanya bersama dengan pertanyaannya tadi tentang apa itu? Harta. Ya itulah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan biasanya orang kalau sholat itu sudah harus mengerti, kalau zakat itu banyak yang kurang tahu. Jadi saya ingin bertanya itu masalahnya tentang yang saya tahu misalnya di zakat itu kan ada zakat mal, zakat emas, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Misalnya pada saat ini kan orang itu lagi bicara tentang zakat profesi atau zakat orang hasil kerja. Itu patokannya itu berapa? Apakah hasil itu kita kurangi untuk makan atau biaya hidup, baru kita sisanya itu baru kita hitung zakat atau gimana? Ya, pendapatannya. Masalah yang saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambil nunggu. Nunggu aja. Ya, belum ada masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal itu artinya zakat harta yang kita miliki. Nah, zakat harta yang kita miliki atau zakat mal itu terdiri dari zakat pertanian yang pertanian itu misalnya padi dan makanan pokok ya. Kemudian zakat mal juga yang kedua dari peternakan, kambing, sapi. Yang ketiga harta mal, zakat mal itu dari perdagangan, perniagaan. Itu nanti ada aturannya masing-masing. Pertanian ada jumlahnya, petunjuk pelaksanaan, misalnya bagaimana pengairannya dengan biaya atau dengan mengandalkan air hujan saja yang tidak memerlukan biaya. Kemudian pertanian, peternakan, berapa banyak yang diternak, berapa banyak yang dizakat. Ini semua maksudnya harta mal, zakat mal. Jadi zakat mal itu terdiri dari pertanian, peternakan, perdagangan. Dan kemudian ada lagi harta tabungan. Kalau dulu orang tabung pakai emas, harta kekayaannya. Sekarang tabung pakai uang. Sampai berapa itu ada batasannya. Ada yang disebut dengan nisab. Nisab itu batas minimal yang kita miliki. Terus yang ditanyakan, ada sekarang istilah zakat profesi. Profesi itu kan kerja lalu mendapatkan gaji. Gajinya ini apakah dizakati atau tidak, begitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan, harta zakat pertanian, perdagangan, peternakan itu wajibnya setahun sekali. Tapi kemudian orang zakat profesi itu dilaksanakan rata-rata setiap bulan. Betul? Ada zakat setiap bulan, katanya zakat profesi. Karena gajinya sebulan, kayak gitu ya. Karena gajinya sebulan, kemudian zakat setiap bulan. Bagaimana itu sebenarnya zakatnya gajinya itu dikumpulkan dalam satu tahun berapa? Misalnya satu tahun gajinya 15 juta, ada 30 juta, nggak ada 30 atau kalau gajinya 20 juta berarti satu tahun 50 kali 15 45 berapa? Itu zakatnya dikalkulasi satu tahun sebenarnya. Tapi kemudian karena takut, ini biasanya untuk lebih efisien, tapi kita tahu nanti dipakai segala macam, satu tahun belum tentu dikumpulkan. Akhirnya zakatnya setiap bulan. Itu berhati-hati saja pada menurut saya. Hati-hatinya lebih aman zakat dapat zakat karena itu lebih aman. Nanti sama juga zakatnya 2,5%. Kalau satu tahun buka ya segitu juga 2,5%. Itu yang zakat profesi kan biasanya zakat setiap bulan. Itu menurut saya karena dia berhati-hati saja. Takutnya setahun tidak terkumpul dan tidak zakat kalau sudah dipakai dua misalnya begitu. Mungkin kira-kira bukan masuk sedekah, bukan masuk ke sedekah itu kan. Kalau per bulannya masuk ke sedekah bukan zakat mal. Ya. Zakatnya mal. Dalam Al-Quran zakat itu juga disebut sedekah. Sedekah dan zakat itu satu pengertian. Cuma kalau zakat sedekah yang wajib, sedekah yang wajib. Kalau yang lain kan sedekah sunnah.
sama-sama sholat, cuma yang mati. Ya, saya pernah memberikan saran kepada seorang dan dia waktu itu sebelumnya belum melaksanakan, padahal dia sebenarnya dia kerjanya ya kuli bangunan, tapi karena dia punya pemahaman dan kesadaran yang tinggi, begitu dia dapat langsung dia keluarkan untuk sholat dan dalam artinya aku zakat. Padahal sholat tapi dia nyatakan aku zakat dari hasil yang dia terima minimal 2,5, bahkan dia bisa lebih dari 2,5% dengan niatan. Jadi setiap kali menerima bukan pekerja dia seperti bangunan karena punya kesadaran dan pemahaman yang baik mungkin, jadi begitu dapat rezeki setiap kali dan niatan artinya yang dia paham harta itu dibersihkan disebutkan dengan sedekah dan zakat. Jadi entah itu dia keluar zakat atau sedekah pokoknya dikeluarkan setiap kali terima kepada siapa saja, katakan jalan si yang dia terima keluarkan satu sebagai pembersih harta yang dia miliki. Bisa juga. Jadi ini yang saya tanyakan itu batasnya. Oh, batasnya. Batasnya mengeluarkan itu berapa dia dapat? Apakah setelah kita untuk biaya hidup baru dihitung atau gimana itu? Yang mana yang harus semua? Kalau peternakan terdiri dari unta, sapi dan kambing dan yang bisa makan misalnya itu kalau kambing 40 ekor kita punya wajib keluarkan 1 ekor kambing. Kalau sapi kita punya 5 ekor sapi kita zakatnya kambing. Kambing kalau sapi ekor nanti cuma punya 5 keluarkan 1 ekor sapi dengan 4 ekor, jadi tidak zakatnya masih kambing. Nanti kalau sudah kambing 40 kambing 1 ekor, 80 2 ekor. Kalau sudah 100 beda lagi hitungannya. Setiap lipatan 50, setiap lipatan 50 1 ekor. Itu kalau kambing. Kalau sapi dan total 5 minimal, tapi zakatnya bukan sapi. Apa namanya? 5 ekor sapi, 5 ekor kambing, zakatnya kambing. Total ya, sapi dan total. Sekarang misalnya, ini kalau licin mau curah, punya ini hitungannya setahun ya. Kalau sudah 1 tahun pelihara kambing 40 dan sampai 1 tahun masih 40, itu sangat. Kalau mau curah, misalnya kalau orangnya tidak percaya, punya 40 ekor kambing, sudah setahun ini masih 40, sebulan lagi setahun, yang satu dijual. Berarti berapa? 39. Wajib zakat tidak. Nah itu cuma terlaknat nanti kalau orang sengaja menjual 1 ekor kambing untuk menghindari supaya tidak zakat. Kalau zakat kan 1 kambing dikeluarkan cuma waktu itu saja. Kalau jual kan tetap hitung yang jual. Itu secara umum nggak wajib Pak. Cuma ya rekayasa seperti ini rekayasa yang dilaknat. Artinya apa? Bisa seperti ini. Ya, menjual 1 ekor hanya sekedar untuk menghindari tidak wajib zakat. Jadi kalau menurut saya tidak tinggal, kenapa? 39, tapi 50. Kemana? 40 dong. Udah saya jual 1. Menjual 1 untuk menghindari zakat itu yang bisa jual beli Islam. Benar boleh. Cuma tujuan itu secara etika moral agamanya itu tertutup. Jadi kemudian harta, sekarang ini kalau kita harta dan dana, kalau orang kata misalnya itu menentukan dagang apa? Mengenal saya bersih dan segala macam kita punya dana, zakatnya apa? Bukan cek yang dizakatkan, bukan duit. Ini kita kasih cek, apa yang bisa dicatat
bukan harga jual. Kan beda ya harga jual dengan harga belanja. Ya. Yang kita hitung harga belanja. Kalau jumlahnya harga belanja itu mencapai setara dengan harga emas 58 gram, ya itu harus dicatat. Kalau belum, yang kita harus dicatat. Setelah dari ukurannya berapa, batasnya seharga itu, seharga emas 58 kalau tidak salah, atau 48 atau 8 gram ya. 48 gram, sekarang 1 gram 500.000 misalnya. Berarti kalau 48 240 juta. Itu 24 juta. Ya, 24 juta. Kalau harga emas 1 gram 500.000, berarti 48 gram 24 juta. Kalau kita punya duit 24 juta, wajib zakat saja, gampang. Jadi saja. Duit dari mana? Bisa duit tabungan atau bisa duit harta dagangan. Tapi dia itu dengan harga belanja. Harga dagangan apa saja? Dagangan kios baju misalnya. Kalau apa semua harganya. Kalau misalnya 24 itu bisa. Nah, harga profesi dan ekonomi juga sama. Mungkin itu setiap bulan ini gajinya 15 juta. Kalau 1 tahun 130 juta. Itu berjaga. Jadi cuma dia zakatnya setiap bulan. Itu yang saya tahu profesi. Jadi mengenai ukurannya batasannya itu. Kalau harta saja, mungkin harta simpanan, tabungan. Jadi kalau punya tabungan, di bank itu berapa namanya wajib zakat setiap tahun. Kalau sudah mencapai titik minimal atau nisab tadi, berapa titik minimalnya ya? Dan seharga dengan emas 48 gram. Ya, masih berapa? Ya. Masih ada lagi? Nampaknya sudah mulai sini. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan adalah waktu itu yang kita terima manfaat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمنا واساتذتنا وطلبتنا وازواجنا واولادنا ولمن احسن الينا ولمن احسن الينا ولمن اسمع الينا بالدين ومن اخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم افتح اولادنا وقطع فيهم ولا فرنا نبينا من المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم افتح اقوالنا ابواب الخير. اللهم افتح لنا ابواب الخير. اللهم افتح لنا ابواب الخير. اللهم انا نسالك من نعمتك تمامها ومن صحه جوابها ومن رحمه شمولها ومن عافيه حصولها. اللهم اسق لنا من رزقك ما يغنينا ومن بركتك ما يكفينا ومن بركتك ما يكفينا برحمتك ما يغشينا ومن فضلك ما يغنينا وعافي عنا ما يؤذينا وابعد عنا ما يؤذينا وابعد عنا ما يؤذينا برحمتك يا الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا جنتك ونقر عزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah